Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Febrian Nasution dari Univas Bengkulu, eh, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi BKI 3B. Di sini saya ingin menyampaikan ringkasan makalah psikologi dakwah konsep manusia menurut Islam. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai individu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Hal tersebut terus-menerus berkembang dengan kehidupan yang dialami dan bertumbuh pada dirinya sendiri. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Salah satu ciptaan Allah itu manusia yang diberi keistimewaan kemampuan berpikir. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 mengandung perintah agar manusia menggunakan pikirannya selalu iman lurus pada agama Allah. Mengenal manusia. Manusia berusaha mengetahui segala perilaku dan tingkah laku manusia itu sendiri. Hakikat manusia. Pembahasan hakikat manusia ini mendapat perhatian dari kalangan filsuf, mistikus, ataupun kalangan sarjana Islam. Pertanyaan hakikat manusia merupakan pertanyaan yang amat sangat tua dan sampai sekarang manusia tetap saja mempertanyakan dirinya. Kajian-kajian Islam mengenai manusia banyak ditulis para sarjana, cukup beragam, walaupun begitu ada ciri khas yang menyatukannya. Sebuah kehormatan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Satu, manusia sebagai ciptaan makhluk. Allah berfirman, dan sungguhnya kami mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini macam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Quran Surat Al-Kahf ayat 54. 2. Manusia sebagai hamba. Hai hamba-hamba, Allah berfirman, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah pada Tuhanmu. Orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Al-Zumar ayat 10. Cara-cara yang biasa dilakukan agar mutiara itu dapat dimanfaatkan dan dinikmati keberadaannya ditegaskan Allah, yaitu dengan jalan takwa. Sementara ketakwaan tidak bisa begitu saja diraih kecuali dengan kemauan dan kerja keras, yaitu dalam bentuk ibadah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Dan secara khusus diberikan kepada mereka yang menjalankan puasa Ramadan, puasa yang dengan tegas dijanjikan oleh Allah sebagai sarana untuk mengejar derajat takwa di sisinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. 3. Manusia sebagai khalifah. Dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Quran Surat Al-Fatir ayat 39. Satu, manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta, karena hak Allah selalu disembah dan tidak disekutukan. Dengan demikian manusia sebagai hamba Allah akan menjadi manusia yang taat, patuh, dan mampu melakoni perannya sebagai hamba Allah yang mengharapkan ridhanya. Manusia sebagai Al-Nas. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Nas. Konsep ini cenderung mengacu pada status manusia dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan fitrahnya, manusia memang makhluk sosial. Manusia sebagai khalifah Allah. Dijelaskan di ayat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, malaikat, mengapa engkau menjadikan manusia di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan menyucikan engkau.
Dan Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Manusia al-insa. Manusia disebut al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Selain memiliki potensi positif dan cenderung berperilaku negatif. Manusia sebagai makhluk biologis. Hasan Langhulung mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmania yang secara umum terikat pada kaidah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan berkembangan, serta memerlukan makan untuk hidup dan pada akhirnya mengalami kematian. D. Esensiasi psikologis dalam ibadah. Dalam lingkaran nilai-nilai dan konsep-konsep ibadah dapat menjadikan seseorang bebas mengekspresikan individualitasnya dan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan sejauh daerah yang sudah diterangkan oleh nilai-nilai dan konsep abadi itu bisa dipetakan. Masyarakat Muslim telah memanifestasikan nilai tersebut melalui berbagai cara sesuai dengan kondisi sejarah dan lingkungan mereka. Psikologi proses penerimaan dakwah. Yang namanya sebuah informasi itu terletak dari penyampaian yang mengenai sasaran atau tidak. Tapi proses ini berkaitan dengan esensi, persepsi, memori, dan cara pikir. Psikologi proses penyampaian dakwah. Dakwah Islam merupakan proses penyampaian ajaran Islam terhadap umat manusia sebagai suatu proses usaha mengubah way of thinking, way of feeling, way of life manusia sebagai sarana dakwah. Pesan dakwah harus disampaikan berdekat psikologi yang sesuai dengan cara berpikir dan merasa mad'u. Psikologi memberikan jalan bagaimana menyampaikan materi dan metode dakwah kepada manusia yang makhluk totalitas dan memiliki perbedaan baik dengan dalam maupun luar. Nabi Muhammad sebagai juru dakwah juga memperhatikan kejiwaan umatnya. Turunnya ayat Al-Quran secara bertahap merupakan suatu bukti bahwa pendekatan kejiwaan merupakan suatu yang tidak boleh diabaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.